Harusnya secara fitrah manusia itu berharap. Jadi manusia itu kalau bahasanya komputer itu program yang kompatibel untuk hidupnya manusia itu adalah program harapan, bukan program keputusasaan. Kalau kamu menginstal keputusasaan, harusnya crash dengan hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai berteori sedikit-sedikit. Harapan adalah dorongan fitrah. Saya bilang tadi dia anugerah Allah yang hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya harapan, tumbuhan tidak punya harapan. Bebek itu tidak punya cita-cita, besok aku kalau besar ingin jadi bebek yang berguna bagi nusa bangsa, tidak ada. Yang punya harapan manusia, fitrahnya, kodratnya manusia bercita-cita, berharap. Yang kedua, harapan lahir karena kebutuhan. Ini boleh kembali ke Abraham Maslow, saya ambil contohnya itu. Karena kita ingin survive, karena kita ingin aman, karena kita ingin mencintai atau dicintai, kebutuhan untuk status, kebutuhan aktualisasi diri. Dari sini kan muncul harapan-harapan. Jadi harusnya secara fitrah manusia itu berharap. Jadi manusia itu kalau bahasanya komputer itu program yang kompatibel untuk hidupnya manusia itu adalah program harapan, bukan program keputusasaan. Kalau kamu menginstal keputusasaan, harusnya crash dengan hidupmu. Jadi orang-orang yang pesimis, putus asa itu sebenarnya menyalahi fitrahnya. Makanya Allah benci, disebutnya kafir atau kufur. Terus selain itu harapan juga di teori yang lain disebutkan lahir oleh situasi hidupmu, termasuk dari masyarakat. Jangan dikira harapan-harapanmu itu hasil pikiran dan pilihanmu sendiri. Secara tidak sadar sebenarnya masyarakat sekelilingmu, mulai orang tua, guru, teman, tetangga, ikut menentukan harapan-harapan hidupmu. Jadi ada programming dari masyarakat sekitarmu. Maka jangan gaya, jangan merasa bahwa saya ini bebas loh Pak, cita-citaku, keputusanku sendiri, enggak. Di situ ada ilustrasinya, biasanya anaknya pedagang itu ya mentalnya dagang dan cepet. Kalau disuruh berharap untuk dagang, anaknya guru juga begitu, anaknya pemikir juga begitu, biasanya. Jadi cita-cita, harapan itu mix antara fitrah individu, kebutuhan masing-masing orang, plus programming dari masyarakatnya. Jadi teori ini mau bilang bahwa setiap orang harus sadar sebenarnya kebebasan mutlak untuk manusia itu tidak ada. Kamu yang merasa bebas sebenarnya tidak bebas juga. Masyarakatmu pasti mempengaruhi ekspektasi dan harapanmu, bukan keinginanmu sendiri. Ketidaksadaran ini nanti sering membuat orang jadi patah hati, stres, depresi, konflik. Jadi harapan itu darimu dipengaruhi oleh masyarakat, didorong oleh kebutuhan.
Terus apa mainnya harapan, pentingnya harapan dalam hidup kita? Ya, kalau ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan, kalian sudah tahu. Ini menegaskan arah dan orientasi hidup, meningkatkan kemampuan menghadapi kesulitan. Itu ada, saya kutipkan sebuah quotes dari biksu Thich Nhat Hanh, dari ini biksu Zen Buddhisme dari Vietnam. Dia punya torekot, kalau bahasa Islamnya ya, dia punya order of interbeing. Jadi kita kan selama ini interreligius, interrelasi, dia punya order of interbeing. Jadi tidak cuma sesama manusia, sesama makhluk, tapi saling berhubungan dengan segala yang ada. Katanya Thich Nhat Hanh, hope is important. Harapan itu penting sebab dia akan membuat momen saat ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung. Kalau kita percaya bahwa besok lebih baik, kita akan bisa menanggung beratnya hidup hari ini. Itu enaknya punya harapan. Jangan putus harapan dengan situasimu, dengan kondisimu, kondisi negaramu, kondisi agamamu. Ketika kamu tidak putus harapan, seberat apapun yang kamu tanggung hari ini, rasanya akan ringan. Kenapa? Tenang aja, besok enak kalau harapan kita terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berharap lagi. Selama kamu masih punya harapan, masih enak. Hidupmu kiamat kalau kamu sudah tidak punya harapan. Jadi tanggunglah kesulitan hari ini dengan harapan. Jadi solusinya gampang. Kamu tidak punya uang, nggak apa-apa, sumpek sekarang. Bayangkan besok ini puasanya, besok kamu kaya raya. Itu kan kamu lebih enteng nanggungnya sekarang. Kamu jomblo sekarang tidak apa-apa, bayangkan besok dapat yang terbaik, nah, itu kan kamu jadi enteng. Pakai teori yang orang bilang biasanya kalau pacari gonta-ganti dapatnya yang jelek. Aku kan tidak punya pacar, mesti intuke sing apik misalnya. Jadi berharap tidak membuatmu jatuh. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu selama kamu masih punya harapan. Kok kamu kuliahmu tidak lulus-lulus? Tidak apa-apa, saya masih berharap tidak ter-DO. Kok kamu ter-DO? Tidak apa-apa, saya masih berharap masa depanku bagus karena ijazah dan gelar itu tidak segalanya. Kan gitu. Kok iya. Kok kamu susah di karirmu karena tidak punya ijazah, nggak punya, tidak apa-apa. Karir itu kan cuma satu aspek dalam hidup, masih banyak aspek yang lain. Kan itu enak, selama kamu masih punya harapan, masih punya jangkauan ke depan yang kamu impikan, kan tidak masalah. Kamu mau kerja apa, ijazah tidak punya, keterampilan tidak punya, ya gampang nyari istri yang kaya aja misalnya. Masih ada harapan. Oke, terus jadi perannya kunci harapan itu. Itu yang terakhir ada quotes dari Henry Nouwen. Henry Nouwen itu pastor Katolik dari Belanda. All great spiritual leaders in history were people of hope. Semua tokoh pemimpin spiritual dalam sejarah adalah figur-figur penuh harapan. Tidak ada tokoh spiritual yang putus asa. Ibrahim, Abraham, Moses, Musa, nabi-nabi tidak ada yang putus asa. Ruth itu neneknya, kalau itu sebenarnya tokoh dari Bible. Tokoh perempuan, neneknya Nabi Daud, yang nanti ada silsilah juga sama Yesus.
Maria, Yesus, Rumi, Gandhi, Dorothy Day, semuanya menjanjikan. Orang-orang yang penuh harapan. Live with a promise in their heart. Mereka meyakini suksesnya di masa depan, janji-janji di masa depan. Itulah yang membimbing mereka menuju masa depan. Jadi, masa depan itu penting, maka hidupkanlah dengan harapan.